Selamat sore kita semua. Selamat sore. Terima kasih atas kemudahan kesempatan yang berada dengan para kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi kemajemukan ras, etnik, dan agama di Nusantara. Terbaik kami membagi dalam 3 sesi. Yang pertama sesi perkenalan dan pemaparan materi. Yang kedua sesi diskusi dan atau tanya jawab. Yang ketiga sesi pengambilan kesimpulan. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Maria Delvina Karot. Saya disini sebagai moderator dan pengambil kesimpulan. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Kamera Mugi. Di sini sebagai pengambil kesimpulan. Perkenalkan, nama lengkap saya Almansa Mulia. Saya sebagai pengambil kesimpulan. Perkenalkan, nama lengkap saya Rizky Bapak. Di sini saya sebagai pengambil kesimpulan. Oke, langsung saja ke materi. Menurut saya seperti apa? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan membahas dalam 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian kemajemukan ras, etnik, dan agama di Nusantara. Kedua, kemajemukan ras, etnik, dan agama di Nusantara dapat menjadi kekuatan dalam membangun identitas nasional. Ketiga, kemajemukan ras, etnik, dan agama mempengaruhi dinamika sosial, politik, dan budaya di Nusantara. Keempat, potensi konflik yang muncul akibat kemajemukan ras, etnik, dan agama di Nusantara, serta bagaimana cara mengatasinya. Yang kelima, upaya pemerintah dan masyarakat dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman ras, etnik, dan agama di Nusantara. Jadi baik, yang pertama, pengertian kemajemukan ras, etnik, dan agama di Nusantara. Yang pertama, kita melihat kemajemukan di Nusantara merujuk pada kondisi sosial yang mengibatkan keberagaman dalam berbagai aspek seperti budaya, bahasa, suku, dan agama yang hidup berdampingan di wilayah Nusantara ini. Yang kedua, ras. Ras merupakan pembedaan variasi penduduk berdasarkan tampilan fisik seperti warna kulit, bentuk tubuh, dan fitur wajah. Akan tetapi, ada pun definisi yang tepat untuk arti ras, yaitu sekelompok manusia dengan ciri budaya yang sama dan ekonomi yang berbeda. Tetapi, secara umum, ras adalah pengelompokan secara berdasarkan ciri biologis, bukan berdasarkan ciri-ciri sosikultural. Dengan kata lain, ras berarti segolongan penduduk suatu daerah yang mempunyai sifat-sifat keturunan tertentu berbeda dengan penduduk lain di daerah lain. Di Nusantara terdapat beragam ras seperti ras Mongoloid, ras Negroid, dan ras Kaukasoid. Yang ketiga, etnik. Etnik merujuk pada kelompok sosial yang memiliki kesamaan dalam kaum budaya, bahasa, sejarah, dan adat istiadat. Di Nusantara terdapat ratusan kelompok etnis seperti Jawa, Batak, Bugis, dan lainnya. Yang keempat, agama. Agama adalah sistem kepercayaan yang diikuti oleh suatu kelompok masyarakat, dan di Nusantara terdapat berbagai agama seperti agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional. Dari beberapa pengertian kemajemukan di Nusantara, ras, etnik, dan agama, dapat disimpulkan bahwa kemajemukan di Nusantara menunjukkan keberagaman ras, etnik, dan agama yang membentuk masyarakat yang plural dan saling berdampingan. Keberagaman ini menjadi bagian penting dari identitas sosial yang mencerminkan kekayaan budaya dan toleransi antara kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kemajemukan ras, etnik, dan agama di Nusantara
kekuatan dalam membangun identitas nasional dengan beberapa cara. Cara yang pertama, penguatan toleransi dan kerukunan. Keberagaman yang dapat mendorong terciptanya sikap saling menghormati dan toleransi antara kelompok. Dengan saling menghargai perbedaan, masyarakat Indonesia dapat menjaga kerukunan dan kedamaian menjadi dasar bagi pembangunan identitas nasional yang inklusif. Cara yang kedua, memperkaya budaya nasional. Keberagaman budaya, adat istiadat, bahasa, dan seni dari berbagai suku dan etnik di Nusantara dapat saling melengkapi dan memperkaya budaya Indonesia. Keanekaragaman ini menciptakan identitas yang khas dan unik yang membedakan Indonesia di kancah global. 3. Pembangunan solidaritas sosial. Melalui kesadaran bahwa meskipun berbeda, semua elemen bangsa memiliki tujuan bersama untuk kemajuan bangsa, kemajemukan dapat memperkuat solidaritas sosial. Rasa kebersamaan ini mendasari semangat gotong royong yang menjadi salah satu ciri khas Indonesia. Cara yang keempat, kontribusi untuk pembangunan. Kemajemukan memberikan potensi beragam pemikiran dan solusi dari berbagai perspektif yang berbeda yang dapat berkontribusi dalam menciptakan solusi inovatif untuk permasalahan sosial dan pembangunan. Keberagaman ini menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan global. Cara yang kelima, mewujudkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip keberagaman yang tercermin dalam sila-silanya. Keberagaman di Nusantara dapat menjadi alat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, persatuan, dan toleransi. Sekian presentasi dari saya. Baik, kami memasuki materi tentang kemajemukan ras, etnik, dan agama mempengaruhi dinamika sosial, politik, dan budaya di Nusantara. Kemajemukan ras, etnik, dan agama di Nusantara memiliki dampak besar terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya di kawasan ini. Sebagai wilayah yang kaya akan keberagaman, Indonesia menghadapi tantangan dan potensi dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Rahman pada tahun 2018 menjelaskan bahwa ada berbagai dinamika yang ada dalam masyarakat multi etnis di Indonesia. Yang pertama, dinamika sosial. Keberagaman etnik dan agama di Nusantara menciptakan kekayaan budaya yang mendalam. Setiap kelompok memiliki bahasa, tradisi, dan norma sosial yang berbeda yang memperkaya kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Namun, perbedaan ini juga bisa menimbulkan kesenjangan sosial atau ketegangan antar kelompok, terutama bila tidak ada toleransi dan saling pengertian. Di beberapa daerah, perbedaan ini bisa memunculkan konflik sosial, seperti yang terlihat dalam berbagai peristiwa kerusuhan etnik dan agama sepanjang sejarah Indonesia. Misalnya, kerusuhan di Ambon, Poso, dan beberapa daerah lainnya yang berakar dari ketegangan antara kelompok yang berbeda. Yang kedua, ada dinamika politik. Keberagaman ras, etnik, dan agama di Nusantara mempengaruhi politik dengan cara pembentukan identitas politik yang berbasis pada kelompok-kelompok tersebut. Partai politik dan calon pemimpin seringkali menarik dukungan dengan mengedepankan identitas etnik atau agama tertentu. Terkadang keberagaman ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan atau keuntungan politik yang bisa memperburuk polarisasi sosial. Di sisi lain, demokrasi Indonesia juga menuntut keberagaman ini diakomodasi dalam bentuk kebijakan yang inklusif seperti perlindungan hak minoritas,
dan pembentukan undang-undang yang menjunjung tinggi keadilan sosial. Yang ketiga ada dinamika budaya. Nusantara memiliki keragaman budaya yang sangat kaya yang mencakup berbagai macam seni, tarian, musik, dan kuliner. Interaksi antara berbagai kelompok etnik dan agama telah melahirkan berbagai bentuk kebudayaan yang saling mempengaruhi. Misalnya, pengaruh budaya India, Tiongkok, Arab, dan Eropa yang tercermin dalam seni dan arsitektur serta tradisi masyarakat di Indonesia. Namun, meskipun keberagaman budaya memberikan kontribusi positif terhadap kekayaan budaya nasional, ada juga tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian identitas budaya lokal dengan budaya global yang semakin mendominasi. Secara keseluruhan, kemajemukan ras, etnik, dan agama di Nusantara memainkan peran ganda sebagai sumber kekayaan yang tak ternilai dalam membangun bangsa, tetapi juga sebagai potensi konflik yang memerlukan kebijakan dan pendekatan yang bijaksana untuk memastikan kerukunan dan kesejahteraan bersama. Yang berikut potensi konflik yang muncul akibat kemajemukan ras, etnik, dan agama di Nusantara serta bagaimana cara mengatasinya. Kemajemukan ras, etnik, dan agama di Nusantara memang membawa potensi konflik yang signifikan, meskipun juga memberikan banyak manfaat dalam hal keragaman budaya dan sosial. Potensi konflik ini dapat muncul dalam beberapa bentuk, di antaranya yang pertama ada konflik etnik dan agama. Perbedaan identitas, suku, ras, dan agama yang berbeda seringkali menjadi sumber ketegangan. Misalnya, perbedaan nilai-nilai sosial dan budaya, serta cara pandang yang berbeda terhadap kehidupan bisa menimbulkan kecemburuan atau rasa tidak saling memahami antar kelompok. Kasus-kasus kekerasan antar kelompok, sejarah Nusantara mencatat beberapa peristiwa konflik antara etnik dan agama, seperti kerusuhan etnik di Jakarta pada tahun 1998, yang sebagian besar dipicu oleh ketegangan sosial, ekonomi, dan politik yang melibatkan faktor identitas. Yang kedua ada persaingan sumber daya. Ketimpangan ekonomi, ketimpangan distribusi sumber daya seperti akses terhadap tanah, pekerjaan atau fasilitas publik seringkali dikaitkan dengan kelompok etnis tertentu. Yang ketiga ada diskriminasi dan marginalisasi. Penyalahgunaan kekuasaan kelompok yang dominan secara sosial, politik, atau ekonomi bisa saja melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Ketidakadilan ini dapat memicu perlawanan atau ketegangan yang berlarut-larut. Yang keempat, politik identitas. Manipulasi politik. Partai politik atau individu tertentu kadang-kadang memanfaatkan perbedaan etnis atau agama untuk meraih keuntungan politik. Politik identitas ini bisa memperburuk polarisasi, menghalangi dialog antar kelompok, dan memperburuk ketegangan sosial. Untuk mengurangi dan mengatasi potensi konflik ini, diperlukan berbagai pendekatan antara lain. Yang pertama, pendidikan multikultural. Meningkatkan pemahaman dan toleransi antar kelompok melalui pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai multikulturalisme dan inklusivitas. Hal ini dapat mengurangi prasangka dan diskriminasi serta membangun rasa saling pengertian. Yang kedua, dialog antara agama dan etnis. Memfasilitasi dialog antara kelompok yang berbeda untuk mempererat hubungan antara mereka. Dengan berbicara dan saling mendengarkan, kelompok-kelompok yang berbeda dapat mencari titik temu dan menyelesaikan perbedaan secara damai. Yang ketiga ada penegakan hukum dan keadilan sosial. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil tanpa memihak kelompok tertentu, serta memastikan distribusi sumber daya yang
yang adil dan bagi semua kelompok, terutama kelompok yang terpinggirkan. Hal ini dapat mengurangi ketegangan yang sering dipicu oleh ketidakadilan sosial. Yang keempat, ada penguatan peran lembaga sosial dan keagamaan. Lembaga sosial dan keagamaan bisa berperan sebagai mediator untuk mencegah konflik dan memperkuat persatuan. Mendorong keterlibatan mereka dalam penyelesaian masalah sosial dan konflik dapat membantu meredakan ketegangan. Dengan mengelola keberagaman ini dengan bijaksana, potensi konflik akibat kemajemukan ras, etnik dan agama di Nusantara dapat diminimalkan dan malah dapat menjadi kekuatan dalam membangun bangsa yang lebih inklusif dan damai. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi upaya pemerintah dan masyarakat dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman ras, etnik dan agama di Nusantara. Upaya pemerintah dan masyarakat dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman ras, etnik dan agama di Nusantara sangat penting untuk menciptakan kedamaian dan stabilitas sosial. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain, upaya pemerintah yang pertama, penyusunan kebijakan inklusif. Pemerintah Indonesia telah menyusun berbagai kebijakan yang mendukung keberagaman dan keadilan sosial, seperti memastikan kesetaraan hak dalam pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap pelayanan publik tanpa memandang suku, agama, atau ras. Kebijakan afirmatif juga diterapkan untuk memastikan kelompok minoritas mendapatkan kesempatan yang setara. Yang kedua, deklarasi toleransi dan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi pedoman dalam menjaga kerukunan antara kelompok. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan pentingnya toleransi antara umat beragama. Pemerintah secara aktif mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan dan kehidupan sosial untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, pembentukan undang-undang dan regulasi. Undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 40 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap individu dan kelompok dari diskriminasi serta mendukung keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, dialog antara kelompok. Pemerintah juga mendorong dialog antara kelompok, baik itu antara agama maupun antara suku, guna meningkatkan pemahaman dan menciptakan ruang untuk menyelesaikan konflik secara damai. Misalnya, melalui forum-forum lintas agama dan kebudayaan yang diselenggarakan di berbagai tingkat pemerintahan. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat dan keadilan sosial. Program-program pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat marginal termasuk di daerah-daerah dengan keberagaman etnik atau agama yang tinggi dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mencegah konflik berbasis ekonomi atau identitas. Adapun upaya masyarakat yang pertama, praktik toleransi dan kerukunan sosial. Masyarakat di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan kemampuan untuk hidup berdampingan meski berbeda suku, agama, dan ras. Upaya masyarakat dalam menjaga harmoni ini seringkali diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan bersama, seperti perayaan Hari Besar Keagamaan yang melibatkan banyak kelompok, baik dalam kegiatan sosial, budaya, maupun keagamaan. Yang kedua, gerakan sosial dan LSM. Banyak organisasi sosial dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang berperan dalam mempromosikan toleransi, keadilan, dan inklusi sosial. Lembaga-lembaga ini seringkali mengorganisir program pendidikan, pelatihan, dan dialog antara kelompok untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya harmoni dan kerukunan. Yang ketiga, pemberdayaan komunitas lokal. Di tingkat lokal, komunitas-komunitas adat dan keagamaan juga memainkan peran penting dalam menjaga harmoni. Dengan mengedepankan nilai-nilai gotong royong, banyak daerah di Indonesia yang tetap menjaga
menjaga hubungan antara kelompok meskipun keberagaman sangat tinggi. Misalnya, masyarakat di Bali yang mayoritas Hindu sering bekerja sama dengan masyarakat Muslim dan berbagai kegiatan kemanusiaan. Adapun kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, secara keseluruhan, upaya pemerintah dan masyarakat dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman ras, etnik, dan agama di Nusantara terus berkembang dengan kebijakan yang inklusif, pendidikan yang mempromosikan toleransi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan ruang-ruang dialog. Indonesia dapat terus memperkuat kerukunan antara kelompok dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Sekian dan terima kasih. Sekian kita masuk dalam sesi kedua, yaitu tanya jawab. Dalam sesi ini kami batasi dalam 3 penanya. Untuk pertanyaan saya berikan waktu. Pertanyaan dari teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman, ya kita lanjut. Kalau ada teman-teman, ada pertanyaan? Sudah ada. Denan. Baik, untuk teman-teman saudara. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya berkaitan dengan dinamika. Teman-teman sudah menjelaskan dinamika menurut Rahmat. Jadi saya minta teman-teman untuk menjelaskan keterkaitan antara dinamika politik, sosial, dan budaya dalam kemajemukan ras, etnik, dan budaya. Langsung saja saya ingin bertanya berkaitan dengan agama di Indonesia. Nah, pertanyaan saya, mengapa penistaan agama itu sering dijadikan sebagai alasan politik di Indonesia? Oke, baik, kalau sudah waktu sebentar untuk mencari jawaban. Menjawab pertanyaan dari teman Karim. Dengar dululah. Diam sedikit. Saya minta waktu sebentar untuk diam. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Karim dengan pertanyaannya menjelaskan keterkaitan antara dinamika politik, sosial, dan budaya dalam keanekaragaman ras, etnik, dan budaya. Oke, baik, jawabannya. Yang pertama, dinamika politik dan dinamika budaya. Pengaruh politik terhadap budaya. Kebijakan politik seringkali menentukan arah perkembangan budaya. Kalau suaranya mau dengar, jangan ikut. Oke, saya ulangi jawabannya. Yang pertama, dinamika politik dan dinamika budaya. Pengaruh politik terhadap budaya. Kebijakan politik seringkali menentukan arah perkembangan budaya suatu masyarakat. Misalnya, program pemerintah untuk melestarikan kebudayaan lokal atau memperkuat identitas budaya masyarakat. Sebaliknya, politik dan representatif dapat membatasi ekspresi budaya. Yang kedua, pengaruh budaya terhadap politik. Nilai-nilai budaya seperti tradisi, norma, dan adat memengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Sebagai contoh, dalam masyarakat yang berbasis adat,
pandangan tokoh adat. Yang kedua, dinamika politik dan dinamika sosial. Yang pertama, pengaruh politik terhadap sosial. Kebijakan politik seperti reformasi atau pembangunan infrastruktur dapat mengubah struktur sosial, baik dengan mengurangi kesenjangan sosial maupun menciptakan konflik baru. Yang kedua, pengaruh sosial terhadap politik. Gerakan sosial seperti demonstrasi atau advokasi dapat mengajukan pemerintah untuk membuat kebijakan baru atau mengubah arah politik. Yang ketiga, dinamika sosial dan dinamika budaya. Pengaruh sosial terhadap budaya, perubahan sosial seperti urbanisasi, globalisasi, dan teknologi seringkali mengubah pola budaya masyarakat. Contohnya adalah perubahan gaya hidup dari tradisional ke modern di perkotaan. Pengaruh budaya terhadap sosial. Nilai dan norma budaya menjadi dasar dalam mengatur hubungan sosial dalam masyarakat yang kuat. Nilai gotong royong, hubungan sosial cenderung harmonis. Sekian. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman Linda kepada teman saya. Dengan pertanyaan, mengapa isu penistaan atau pembodohan sering digunakan sebagai alat politik di Indonesia? Yang pertama, sentimen keagamaan yang kuat. Karena di Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama, terutama Islam, sehingga isu-isu yang berkaitan dengan agama sangat sensitif. Yang kedua, politisi atau kelompok tertentu sering memanfaatkan isu keagamaan untuk menarik simpati atau dukungan dari masyarakat yang religius. Yang berikut, mobilisasi massa. Karena isu penistaan agama sering digunakan untuk menggerakkan massa dengan mudah, yang sangat menyentuh emosi dan keyakinan mendalam masyarakat. Yang kedua, demonstrasi besar seringkali digunakan untuk menunjukkan kekuatan politik kelompok tertentu. Yang berikut, strategi politik identitas. Karena dalam politik identitas, seseorang atau kelompok politisi menonjolkan identitas tertentu atau agama, suku, dan budaya untuk mendapatkan dukungan dari kelompok yang sama. Yang kedua, isu penistaan agama menjadi alat untuk menunjukkan siapa yang bersama kita dan siapa yang melawan kita. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, untuk teman Indah mungkin ada tanggapan. Oke, baik, sekian dari sesi yang kedua ini. Kita masuk dalam sesi ketiga, kesimpulan. Kemajemukan ras, etnik, dan agama di Nusantara sebagai bagian integral dari identitas bangsa Indonesia. Indonesia dikenal dengan keberagaman yang sangat kaya, yang mencakup berbagai suku, bangsa, agama, budaya, dan bahasa. Kemajemukan ini bukan hanya menjadi kekayaan budaya, tetapi juga tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Meskipun terdapat perbedaan, masyarakat Indonesia memiliki nilai toleransi yang tinggi, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, dan sistem sosial yang saling mendukung. Namun keberagaman ini juga bisa menjadi sumber potensi konflik jika tidak dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan memahami perbedaan antara kelompok dalam rangka menjaga kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Oke, baik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih.